Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi laisa liqada'ihi dafi' wala li'aqa'ihi mani' wala kasu'ihi sultan. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda lisahan lidzikri wa sababan lil mazid min fadli wa dalilan ala adaihi wa 'azamatihi. Thumma salatu wassalam ala habibihi wa khiyaratihi hafizi sirrihi wa muballighi risalatihi sayyidina wa habibina wa tabibi nufusina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi tayyibin al-tahirin wa sabil layamin al-mustajabin. Amma ba'd. Nabi Abdullah alaihi salam qal man lam yughfar lahu fi syahri Ramadan lam yughfar lahu ila qabilin ila an yashhada Arafah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipertemukan di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pengikut mazhab Ahlul Bait kita membaca doa Arafah bersama-sama, doa yang dipanjatkan oleh Sayyidul Syuhada Aba Abdillah Husain. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di hari ini, contohnya salah satu amalan diantaranya adalah mandi, kemudian atau ziarah, apakah sudah ziarah kepada Aba Abdillah Husain yang menjadi salah satu amalan terbaik di hari semacam ini, dan juga tadi doa Arafah yang begitu panjang. Dan bisa jadi mungkin di antara kita ada yang melakukan ibadah puasa. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita tanpa terkecuali yang muda maupun yang tua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca doa Arafah di bumi Arafah sana, untuk bersama-sama bergandengan duduk bersama dengan Al-Imam Mahdi ajjalallahu taala farajahu syarif bi barakati salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari Arafah adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat agung. Bagaimana tadi salah satu bentuk keagungannya adalah riwayat yang kita baca tadi dari Imam Ja'far Shadiq, di mana bulan suci Ramadan dengan seluruh keagungannya apabila tidak mampu, dan semoga tidak demikian ya, bulan suci Ramadan dengan Lailatul Qadarnya, dengan segala kenikmatan, segala keutamaan yang dituang oleh Allah, ternyata kita masih belum diampuni oleh Allah. Allah mengatakan, maka orang yang tidak diampuni semacam itu, man lam yughfar, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan, maka dia sampai bulan Ramadan yang akan datang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Ila qabilin illa an yashhada Arafah, kecuali dia hadir menyaksikan Arafah. Tentunya alhamdulillah kita yang belum ditakdir untuk mendatangi bumi Arafah sana, Imam Ja'far Shadiq mengatakan berarti orang yang haji saja yang akan diampuni, tidak, illa ayyasyada Arafah, menggunakan kata Arafah yang artinya adalah hari Arafah, bukan orang yang hadir, bukan orang yang wukuf di padang suci Arafah. Oleh karena itu kita punya kesempatan, dan bulan atau hari Arafah ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengikis atau bahkan bisa untuk membakar seluruh dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat, dan semoga tadi dengan doa yang kita panjatkan tadi kita bisa mendapatkan keberkahan tadi, mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan takdir dan dari Allah Subhanahu wa taala qada yang baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya doa yang tadi sudah dipimpin dan dipandu oleh Mas Arif tadi tentunya begitu panjang, dan tentunya tahun demi tahun sudah berkali-kali kita membaca doa Arafah tadi yang dipanjatkan aslinya oleh Al-Imam Husain Abu Abdillah Sayyidus Syuhada. Oleh karena itu izinkan supaya kita semakin lebih mengetahui, menyelami makna dan arti daripada doa Arafah yang di dalam mafatih itu kalau kita lirik, kalau kita lihat, dan alhamdulillah sekarang tidak seperti tahun-tahun yang dahulu, tahun-tahun yang baheula ya. Sekarang kita punya HP, anak-anak kita punya HP, ada aplikasi, ada terjemahannya, dan mari kita lirik, mari kita lihat bagaimana apa kandungan-kandungan yang disampaikan oleh Abah Abdillah Husain dari doa yang beliau panjatkan pada pada hari Arafah semacam ini, supaya kita bisa menyelami bagaimana beliau mencucurkan air mata sederas itu, di mana disebutkan bahwasanya keluarnya air mata Imam Husain itu seperti keluarnya air dari girban, bukan netes gitu saja, sehingga tidak cukup yang namanya sapu tangan atau apalagi tisu. Oleh karena itu dengan menyelami artinya, dengan mengkaji penggalan demi penggalan apa yang disampaikan, apa yang dipanjatkan oleh Abah Abdillah Husain, harapannya kita bisa mencucurkan, juga harapannya kita menitikkan air mata terhadap apa yang sedang diminta, apa yang sedang dikeluhkan, apa yang sedang dipanjatkan oleh Al-Imam Husain alaihi salam. Oleh karena itu tentunya di waktu yang tidak terlalu lama ini, karena sekali lagi ma'asyiral hadirin, puncak acara hari Arafah tidak lain adalah bagaimana kita ikut ya dengan aminnya bermunajat bersama-sama untuk memanjatkan doa di hari Arafah. Itu adalah acara inti, acara puncak daripada Al-Quran. Sehingga tentunya saya mohon tidak terlalu panjang sebagaimana diminta oleh oleh karena itu doa Arafah ini begitu panjang ya, tentunya saya akan membahas 2 atau 3 penggalan potongan daripada doa Arafah. Ma'asyiral hadirin, Al-Imam Husain memulainya dengan bacaan hamdalah, dengan alhamdulillahilladzi laisa liqada'ihi dafi' wala li'ataihi mani wala kasunihi sulbusani. Beliau di penggalan pertama ini sampai ala kulli syai'in qadir itu ada 20 sifat, 20 pelajaran tauhid yang ingin tentunya biar dipahami oleh para pengikut beliau. Karena sekali lagi ma'asyiral hadirin, berkaitan dengan tauhid itu adalah salah satu misi dan inti ajaran dari seluruh para nabi, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi yang terakhir. 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, inti ajarannya adalah ani'budullah, untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya kita dan antum semuanya di Yayasan Al-Muhyiddin dan yayasan yang lain telah banyak menghadiri beberapa pengajian-pengajian, kajian-kajian ilmiah ya, yang tentunya di situ ada kajian tauhidnya. Berkaitan dengan masalah tauhid, sebelum Al-Fakir membahas 3 penggalan daripada doa, dan itu ada di awal doa Arafah ini, izinkan Al-Fakir membahas berkaitan dengan pentingnya pelajaran akidah, pentingnya pelajaran tauhid ya. Karena pelajaran ini begitu penting. Bagaimana? Hal yang pertama, tentunya amal perbuatan kita itu akan dinilai, akan memiliki harga
Dan sesuatu yang bernilai apabila kita memiliki yang pertama adalah keyakinan. Dan keyakinan itu yang melandasi niat daripada kita semuanya. Di dalam riwayat ada hadis yang begitu mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang istilahnya perawinya banyak dan pasti disebut sebagai hadis yang sahih. Hadis mutawatir sunnah dan syiah itu meriwayatkan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa au kama qala. Disebutkan bahwasanya segala sesuatu innamal a'mal, perbuatan-perbuatan itu adalah tolak ukurnya adalah niat. Sejauh mana nih niatnya? Bagaimana ibadah kita kalau tidak dilandasi oleh niat haba'an manthura. Betul apa tidak? Ada bedanya kalau di ikhwan kita ahli sunnah diharuskan niat itu harus dilafadzkan, sedangkan kita tidak harus, tidak terlalu ditekankan, kecuali nanti kalau kita diberi istitoah kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan haji, itu dianjurkan supaya kita melafadzkan nawaitu an atufa, nawaitu an ahruma dan seterusnya. Itu diperintahkan atau lebih ditekankan seperti ikhwan kita ahli sunnah dalam pelaksanaan umroh kita, tawaf kita, sa'i kita, wukuf kita diperintahkan khusus untuk yang haji itu untuk dibacakan. Kembali, niat adalah tolak ukur, menjadi platform, menjadi landasan dari seluruh amal perbuatan kita. Makanya kullun ya'malu ala syakilati. Segala sesuatu itu beramal sesuai dengan niatnya, cetakannya. Nah, kalau akidahnya, tauhidnya tidak kuat, ya maka fondasinya juga tidak akan kuat. Ibadah kita dengan ibadah para maksudin sangat jauh. Para sahabat juga pernah dibandingkan satu dengan yang lain, walaupun tentunya fadhalna ba'dhum ala ba'd, itu ada ibadahnya Salman dengan ibadahnya Abu Dzar dengan ibadah yang lain itu beda-beda. Betul apa tidak? Tetapi sekali lagi keyakinan itu melandasi. Semakin kuat keyakinan kita, maka akan semakin baik, akan semakin berkualitas amal perbuatan kita semuanya. Makanya la yanfa'u ma'asyakki wal juhudi amalun. Tidak akan pernah bermanfaat amal perbuatan jika dibarengi dengan keraguan. Nih suruh dia ya, kok disuruh gitu ya, kok disuruh gitu. Itu keraguan-keraguan itu yang membuat amal kita menjadi tidak bernilai. Makanya nanti dalam usul fikih disebutkan harus ta'abbud, pasrah bongkoan saja. Makanya di dalam fikih selama kita belum jadi mustahid, kita harus taklid, harus ikut terhadap apa yang disampaikan oleh marja kita, oleh ulama kita. Oleh karena itu, bagaimana cara menghilangkan keraguan? Saya kok masih ragu terkait ini ya, saya kok masih bimbang ya. Maka hadiri, mari penuhi majelis-majelis kajian-kajian baik di yang dilakukan oleh yayasan atau di tempat-tempat baik itu dengan Zoom atau dengan adanya teknologi yang sudah ada. Mari kita manfaatkan, mari kita hadiri lembaga-lembaga kita yang mungkin mengadakan pengajian-pengajian. Dalam rangka apa? Untuk menghilangkan keraguan, asyak tadi. Karena la yanfa'u ma'asyakki wal juhudi amalun. Ya. Tauhid itu penting. Kenapa? Karena dia adalah yang melandasi amal perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya daripada amal, pentingnya daripada akidah, pelajaran tauhid, di mana Imam Husain 20 langsung dirunut sama beliau dalam memulai munajat beliau yang begitu panjang dalam doa Arafah itu adalah karena kenapa tauhid penting? Pelajaran tentang akidah penting. Siapa Tuhan kita itu sifatnya bagaimana, Allah itu bagaimana dan seterusnya. Kenapa penting? Karena saat kau disarang panjenengan saja pertama sahabat pada kuburan. Soal pertama, pertanyaan pertama yang akan diminta kepada kita bukan masalah bungkun ampun lonas sampai punten. Sudah. Cicil sampai selesai sampai bukan. Tapi apa? Marok. Siapa Tuhan? Waman Nabi berkaitan dengan tauhid. Berarti kita harus hanya menghafalkan ya Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi
al-a'immati hanya ngapalin itu toh. Enggak. Jawaban itu memang nantinya bergantung dengan sejauh mana amal perbuatan kita otomatis. Dan walaupun Madura tok-tok tak bisa bahasa Arab, pasti akan bisa menjawab kalau amal perbuatannya baik. Oleh karena itu, kenapa tauhid penting? Kenapa berbicara berkaitan dengan ketuhanan, sifat-sifat Allah itu begitu luar biasa? Karena nanti hal pertama, pertanyaan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban kita di kuburan sana itu bukan berkaitan dengan prestasi-prestasi kita, tapi adalah berkaitan dengan tauhid. Marrabbu. Dan yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya berkaitan dengan tauhid. Kenapa tauhid penting? Kenapa ketuhanan penting? Kenapa akidah itu penting? Dan tentunya saya yakin mungkin yang di hati dan yang sebagainya sudah ada pengkaderan, ada PTD ya, dan selanjutnya PTM, dan insya Allah ini hanya untuk bimbang itmamul hujjah saja. Insya Allah ikhwan-ikhwan sudah mempelajari dan sedikit banyak mencicipi pelajaran berkaitan dengan akidah. Hal yang ketiga pentingnya akidah adalah bahwa Imam Ali ya, di perang Jamal, di tengah-tengah kecamuk perang ada orang Badui yang datang kemudian bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, di mana orang itu bertanya, apakah kamu mengatakan Allah itu satu? Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Para sahabat mengatakan dan ingin meluruk ceritanya. Para sahabat ini ingin memarahi seorang Badui, orang dusun ini yang tidak tahu, kesannya tidak tepat dalam bertanya. Momentumnya tidak tepat. Ini sedang perang kambing-kambing, bertanya apa dalilnya ketauhidan, apakah Allah itu satu dan lain sebagainya. Imam Ali mengatakan, "Jauh, biarkan dia. Kamu jangan ganggu orang ini. Ini pertanyaan penting. Justru kita perang ini dalam rangka untuk mengokohkan bahwasanya kitalah yang bertauhid, kitalah yang ahli tauhid, kitalah yang muwahhid. Perang ini tujuannya adalah untuk supaya kita betul-betul menyembah Allah yang. Oleh karena itu 3 hal tadi landasan bahwasanya segala amal kita perlu adanya niat, perlu adanya keyakinan. Yang kedua bahwa pertanyaan pertama di kuburan saat kita meninggal adalah berkaitan dengan tauhid. Dan yang ketiga, Imam Ali saat perang meladeni dan bahkan beliau mau menjawab orang yang sedang mau belajar tauhid, maka tauhid itu penting. Aba Abdillah Husain di dalam doa Arafahnya beliau menyebutkan 20 sifat. Alhamdulillahilladzi, dimulai oleh beliau dengan derayan air mata. Alhamdulillahilladzi laisa li qada'ihi dafi'. Itu dimulai dengan alhamdulillah, dengan syukur. Dan itu memang adalah salah satu tradisi dan budaya untuk memuji seseorang. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk syukur. Karena sekali lagi kalau kita mau buka lembar demi lembar, halaman demi halaman daripada doa Arafah ini, isinya Imam Husain dengan derayan air mata beliau ingin memberitahukan kepada seluruhnya dan ingin menyampaikan kepada Allah kalau beliau dan seluruh manusia ini tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya walau umirtu, di dalam salah satu penggalan doa yang tadi sudah kita baca, walau umirtu, andai aku ini diberi usia untuk menghitung salah satu daripada nikmatmu ya Allah, maka ana wal adun, bukan hanya saya, kata Imam Husain, bukan saya, tapi akuntan seluruh dunia ingin menghitung salah satu kelebihan atau nikmat yang engkau berikan, maka manusia siapapun tidak akan mampu untuk kita ini yang saat ini berkurang di tengah-tengah kita, siapapun ini ya, bukan hanya orang yang kaya, atau orang yang tidak punya harta pun sebenarnya syukur itu adalah yang sedang hilang, sedang raib di dunia ini. Yang harusnya kita ini syukur, tapi kebanyakannya menjadi rohnya kerubah menjadi wow, syakwa.
Syakwa itu mengeluh, syaka yasku. Harusnya syukur, roh, bukan wah. Makanya pernah ada seseorang, ada Hisham pernah kepada salah satu sahabat Imam Haji kalau tidak salah, dia salah satu sahabat Imam, dia mengeluh. Kemudian kamu mengeluh sedang kamu masih punya nikmat-nikmat yang belum kamu syukuri. Kalau tidak salah pernah Al-Fakir sampaikan di yayasan bahwasanya bagaimana ada seseorang yang didatangi oleh Nabi Musa, dia tidak punya apa-apa, dia kakinya lumpuh, buta dan lain sebagainya. Tapi dia memanjatkan kepada Allah, segala puji bagimu ya Allah, ya Bar, ya Wasul, wahai Zat, wahai Tuhan yang selalu menyambung segala hajat, memberikan segalanya. Nabi Musa bertanya, wahai kakek tua, wahai yang tidak punya kaki dan seterusnya, kamu bilang Allah dan kamu memuji kepada Allah sedang kondisimu kayak gini. Orang itu mengatakan bahwasanya walaupun dia dari segi zahir kayaknya tidak layak untuk memanjatkan hamdalah, untuk memanjatkan syukur kepada Allah, tapi dia mengatakan kepada Nabi Musa, iya, walaupun aku tidak punya kesehatan, walaupun aku sudah tidak muda lagi, aku tidak bisa melihat keindahan yang ada, tapi ketahuilah wahai Musa, dari seluruh kawasan ini hanya aku yang menyembah Allah, hanya aku yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bersyukur dengan itu. Kita juga demikian, Masyaallah hadirin. Kita mungkin ya ada rezeki tapi tidak sebanyak yang lain. Tapi kita punya kenikmatan yang sangat luar biasa. Saat kita kenal kepada ahlul bait, saat kita kenal hanya di antara Probolinggo yang besar ini, hanya kita saja yang mengenal siapa imam zaman kita. Dan itu perlu kita syukuri. Imam Husain memulainya dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi laisa liqada'ihi dafi. Segala puji bagi Allah. Sifat yang pertama adalah bahwa qada Allah itu tidak ada yang bisa menolak. Itu adalah salah satu sifat pertama yang perlu kita sampaikan dan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahilladzi laisa liqada'ihi dafi. Bahwasanya apabila Allah sudah menghukumi, Allah sudah menentukan, maka tidak ada siapapun yang mampu untuk menolaknya. Masyaallah hadirin, hukum Allah itu ada dua. Ada hukum tasyri'i, ada hukum takwini. Ada yang hubungannya Allah memberikan hukum tapi itu bisa dilanggar. Wa qadha rabbuka alla wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menentukan agar kalian semua beribadah kepada Allah. Tapi ada, Allah sudah memvonis demikian, Allah sudah menghukumi demikian, tapi ada juga yang menyembah selain Allah. Ada juga menyembah atau riya dan lain sebagainya. Wabil walidaini ihsanan dan seterusnya. Tapi ada juga qada atau hukum Allah itu yang sifatnya takwini, tak bisa dirubah-rubah. Allah jika berkehendak bahwasanya Al-Husain itu aziz, maka siapapun dengan berbagai apapun kekuatan dunia maka tidak akan bisa. Sayyidah Zainab salamullah fakir kaidah was'asa'ya, lakukan segala tipu dayamu, kamu hancurkan seluruh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketahuilah bahwasanya Allah akan mampu menjaga. Jadi kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa ada orang-orang yang mampu untuk menolak. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim yang akan kita peringati ya besok hari berkaitan dengan kurban yang beliau lakukan. Saat beliau dilemparkan ke apinya Namrud, beliau melalui berbagai ujian demi ujian. Betul apa tidak? Ada 3 minimal di mana ujian yang membuat beliau lulus dan beliau dijadikan imam, dijadikan sebagai pemimpin. Yang pertama adalah saat beliau menghadapi para berhala-berhala, di mana setelah ujian harikuhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Saat lihat ternyata arcanya sama Nabi Ibrahim dihancurkan, para pemuja berhala ini ngamuk, hariku bakar dia,
dan bantulah, tolonglah Tuhan kalian jika kalian mampu. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dilemparkan tanpa beliau gentar, beliau tetap menerima keputusan itu karena menurut beliau saat Allah melihatnya sudah tidak ada yang bisa menolak. Kalau saya harus selamat, siapapun tidak akan bisa mampu, walaupun apinya berkobar sedemikian rupa. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ada malaikat. Di dalam riwayat bahwa saat Nabi Ibrahim berada di atas udara saat ingin masuk ke api itu, malaikat mengatakan, Ibrahim, Assalamualaikum, kayak gitu. Kamu perlu apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu butuh sesuatu? Saya bagaimanakah ini supaya api ini menjadi mati dan seterusnya? Nabi Ibrahim dengan keyakinannya, dengan ketauhidan, tauhid af'ali, bahwasanya segala itu adalah kehendak Allah, beliau mengatakan, tidak, kalau hanya dengan kamu, tidak. Cukup Allah tahu dengan apa yang aku alami. Sehingga muncullah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan katanya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api dingin dan penyelamat. Saat seluruhnya itu baru salamun ala Ibrahim. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau Allah sudah berkehendak, dan semoga kehendak kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak yang baik, maka tentunya kita akan mendapatkan pelajaran yang satu ini, bahwasanya qada dan qadar Allah itu tidak akan pernah berubah. Karena di dalam ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ada beberapa kelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok yang tidak akan pernah dilihat di dalam riwayat ikhwan kita ahli sunnah juga ada, yang tidak akan dilihat di akhirat sana. Yang pertama adalah akun, orang yang uququl walidain, orang yang berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Semoga ada di majelis ini yang dia uququl walidain, karena tidak akan pernah dilihat, tidak didelok, tidak diawu-awu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit ada pemberian. Dan yang ketiga adalah al-mukadzibu bil qadar, orang yang mendustakan qada dan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah tidak akan pernah berubah, kecuali memang Allah sendiri yang akan memberikan kortingnya. Seperti terkait dengan ajal kita, terkait dengan rezeki kita. Makanya ada sebuah hadis yang sangat menarik ini. Imam Ja'far Shadiq atau Imam Baqir pernah mengatakan bahwasanya kebanyakan kematian yang terjadi itu terjadi karena dosa, bukan karena ajal biasanya. Di dalam riwayat disebutkan man yamutu bidzunub aktsaru mimman yamutu bil ajal. Orang yang mati karena dosa itu lebih banyak daripada orang yang mati karena ajal asli. Artinya mungkin dia 70 tahun, 80 tahun, tapi karena dosanya kepada pasangannya, dosanya terhadap anaknya, dosanya terhadap orang lain, terhadap tetangga, sehingga terkurangi. Sebagaimana juga Allah sudah menentukan orang ini usianya 100 tahun, tapi karena silaturahmi, karena sedekahnya, karena doanya, dia akhirnya ditambah, dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya 100 tahun menjadi nambah beberapa tahun. Dan tentunya sudah banyak kajian apa saja yang membuat ajal kita bisa bertambah, rezeki kita menjadi bertambah. Salah satunya adalah dengan silaturahmi, apogrimpo, atemo satu sama lain. Seperti saat ini, selain kita dapat berkah dengan doa dengan Al-Imam Hussein, kita juga bisa bertatap muka dengan yang lain. Itu juga semoga menjadi tambahan untuk rezeki kita. Bahkan disebutkan ada riwayat bahwasanya salah satu hal yang menjamin kita usianya 6 hari lebih mundur adalah saat kita bersih. Makanya dikasih yarhamullah.
Imam Ja'far Shadiq. Tapi kalau orang bersin maka 6 hari lagi dioti. Ya, itu salah satunya. Tapi dengan hamdalah kemudian disolawati oleh yang mendengar. Itu salah satu. Yang pertama, alhamdulillahilladzi laisa liqadaihi dafi'. Bahwasanya saat Allah berkehendak, saat Allah memutuskan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu untuk untuk menolak kita. Sehingga mari kita buat seluruh amal perbuatan kita, sepak terjang kita hendaknya adalah perbuatan dan ucapan yang serba ilahiyah. Karena kalau sudah ilahiyah, sudah tidak ada tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Yang kedua, wala li'ataihi mani'. Dan kalau Allah sudah berkehendak ingin memberi, maka tidak ada satu orang pun yang akan bisa mani', yaitu bisa mencegah. Tadi kalau Allah sudah menentukan ini, tidak ada yang bisa menolaknya. Begitu juga kalau Allah sudah ingin memberi, tidak ada yang mampu untuk mencegah. Saat Allah ingin memberikan kekuatan kepada seseorang, rezeki kepada seseorang, kehormatan kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk yang mencegah. Wala li'ataihi mani'. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemberian Allah itu ada dua. Ada yang sifatnya umum, ya daimal fadli alal bariyah. Ya, pembukaan dalam doa kumet. Seluruhnya seperti Hawa ini, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang muslim maupun non muslim, mukmin atau tidak, semuanya menghirup yang sama. Ya, gaya gravitasi semuanya sama. Tapi ada juga pemberian yang sifatnya khas, perlu hidayah, perlu syarat iman, percaya sama imam, percaya sama Ar-Rasul, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tidak perlu apa-apa, yang penting antum hidup. Ya. Bahkan disebutkan di dalam doa yang kita biasa kita baca di bulan Rajab, ya may yu'ti man sa'ala. Wahai zat yang memberi orang yang memintanya. Terus lanjutnya, wa man lam yas'alhu, yang tidak minta pun kamu kasih. Wa man lam ya'rifu, bahkan tidak kenal pun juga akan dikasih. Itu adalah fadl yang pertama. Itu bukan pembahasan kita, tapi pembahasan yang kedua yaitu wali'ataihi mani' adalah nikmat yang perlu adanya muqaddimah, adanya hidayah. Di dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq tentunya banyak pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah. Tapi izinkan di sini ya, Imam dari Abi Ja'far Ibn Bakir pernah mengatakan, innallaha azza wa jalla a'tal mu'mina thalatha khisal. Bahwasanya Allah memberikan 3 hal kepada seorang mukmin. Yang pertama, al-izzah fid dunya penting, yaitu kehormatan. Ya, kehormatan di dunia. Mungkin singkat saja. Al-Imam Hadi, ada sebuah riwayat, kalau Allah sudah berkehendak untuk memuliakan para imam, untuk menjadikan Abu Abdillah Al-Husain bin Sayyid syuhada, tidak ada yang mampu untuk mengambilnya, tidak ada yang mampu untuk mencegahnya. Ada kisah yang mungkin tidak banyak didengar oleh antum, bagi saya mungkin, bahwasanya Al-Imam Hadi pernah ditangkap oleh Mutawakkil Al-Abbasi, didatangkan karena di situ ada uang yang isinya 1000 dinar. 1000 dinar dengan berkat-berkat, dan didatangkan. Saat diadili, ketahuilah bahwasanya Al-Hadi ini, kata Mutawakkil rahmatullah, dia sedang berupaya untuk melakukan makar, tipu daya. Ya, dia sudah mengumpulkan uang dana-dana untuk apa? Untuk kampanye. Untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Maka kita tangkap ini. Kata Imam Hadi, nanti tahu dari mana kalau anak sedang menggalang dana? Ini 1000 dinar dari mana? Tuh, jangan tanya saya, tanya sama ibuku. Imam Hadi mengatakan kepada Mutawakkil, tanya kepada ibuku, ini uang apa? Itu yang benar, apa hubungannya ini dengan uang ibuku? Akhirnya ibunya Mutawakkil mendatangkan, bahwa ibu, apa maksudnya orang ini? Apa maksudnya Imam Al-Hadi ini? Bahwasanya ini adalah uang. Akhirnya dia ngomong tadi, mukmin aziz, mukmin itu
mulia. Tidak ada yang mampu untuk membendungnya kalau Allah sudah berkehendak. Kata ibunya Mutawakkil, wahai anakku, kamu waktu kecil ada sakit keras, dan aku nazar kalau kamu sehat, aku akan berikan 1000 dinar untuk putra daripada Imam Hadi mendapat uang itu karena nazar untuk kesembuhan siapa? Kesembuhannya Mutawakkil. Allah kalau sudah berkehendak ingin memberikan sesuatu kepada orang, maka Allah tidak akan bisa dicegah oleh siapapun. Yang pertama adalah mukmin pasti akan terhormat di dunianya. Yang kedua adalah wal falah fil akhirah, dan kesuksesan dan kemenangan di akhirat. Seorang mukmin akan demikian. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada imamnya dan melaksanakan segala amal-amal yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan yang ketiga adalah wal mahabbah fi suduril alamin. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang mukmin, selain ini tentunya dari riwayat Al-Imam Baqir, akan diberikan ke al-mahabbah, haibah, ya, di hati kaum mukmin. Antum lihat bagaimana cerita-cerita seperti Al-Imam Khomeini, bagaimana kehaibahan beliau dalam menghadapi para musuh-musuhnya. Tidak ada rasa gentar sama sekali. Ya. Bagaimana beliau saat pulang dari Paris, ya, naik pesawat, ya, tentunya orang kepikiran Syah yang memiliki segala-galanya. Kroninya adalah setan akbar saat itu adalah Amerika, dan bahkan mereka ini saat beliau naik pesawat, kamu tidak merasa apa? Beliau mengatakan dalam bahasa Persia, tidak, aku tidak merasakan apa-apa, aku tidak merasa takut, dan juga aku tidak merasa ya apa gitu. Saat dia bersama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mukmin sejati. Walaisa wala li ataihi mani. Itu adalah sifat Allah yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, tentunya tidak akan semuanya kita bahas, wala kasunihi sunusani. Ini yang membuat kita pede, ya, bahwasanya wala kasunihi sunusani, bahwa tidak ada yang mampu membuat sesuatu, membuat sesuatu, mendesain sesuatu seperti desainnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau bangun perlu nanya istri dulu, ya, perlu nanya menteri sana, menteri dalam negeri, luar negeri, dana cukup apa enggak, desainnya bagaimana, ya, nanya arsitek, nanya itu dan seterusnya. Tapi kalau bangunan itu bangunan Allah, maka tidak perlu contoh, tidak perlu desain, tidak perlu denah, tidak perlu hal yang lain. Yang diperlukan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah, jika dia berkehendak maka kun, jadilah, fayakun. Ini memberi pelajaran. Tiga hal ini satu dengan yang lainnya memberi pelajaran kepada kita. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah, kalau kita yakin terhadap qadanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin bahwasanya dengan melakukan ini Allah akan memberikan kepada kita, maka jangan ragu bagaimana Allah akan berbuat untuk kita. Karena dia hanya kun fayakun. Nah, masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga dengan kajian ini dan dengan doa Arafah yang tadi sudah kita sampaikan, kita bisa mendapatkan keberkahan. Tadi kita juga minta kepada Allah, wakhirli fi qadaik. Ya Allah, pilihkan aku supaya qadokku ini, ketentuan dan takdirku ini adalah takdir yang terbaik. Semoga malam moga dengan kita duduk di tempat ini, semoga dengan doa Arafah yang kita panjatkan bersama-sama di tempat yang barokah ini, insyaallah kita dipilihkan oleh Allah takdir yang baik. Dan semoga dosa-dosa yang belum terampuni selama kita mengadakan ihya di bulan suci Ramadan, semoga dengan berkah kita duduk di tempat ini dengan membaca doa Arafah ini, kita diampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, doa pasangan kita, dosa guru-guru kita, dan semoga kita
Ya Allah, sebagaimana Engkau mengatakan, apabila Engkau sudah ingin memberi, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Maka ya Allah, dengan keikhlasan kita di tempat ini ya Allah untuk membaca doa Arafah, Allah ya Allah berikanlah kami rezeki ya Allah untuk bisa walaupun sekali untuk bisa membaca doa Arafah ini di padang suci Arafah ya Allah, sehingga kita berdampingan dengan Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Allah ya Allah berikanlah kami kemampuan dan rezeki untuk bisa berziarah kepada Abah Abdillah Husain di hari arba'innya, dan kepada para keluarga suci beliau yang lain, atabah yang lain. Allah ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Allah ya Allah percepatlah kemunculan Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif, sehingga kita bisa mendapatkan kedamaian dan keadilan di dunia ini. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.